lips are made of ecstasy. I'll be yours for 1,000 nights. 1,000 nights. I'm freezing but I'm flying in your cage. I'm diving in deep and I'm riding with no brakes. No, no. I'm bleeding in love when you're swimming in my veins. You've got me now. Been waiting for a lifetime for you. Been breaking for a lifetime for you. Wasn't looking for love till I found you. On the night for love till I found you. Been waiting for a life. Halo semuanya, selamat malam. Kita bertemu lagi di SARS, yaitu Sharing Arsitektur. Wah, teman-teman di sini pasti udah nggak sabar nih, Jess, ketemu sama kita lagi nih. Oh tentunya dong, ada narsis banget deh. Tapi acaranya pasti lebih menarik daripada kita, Jo. Bener banget. Tapi kita perlu perkenalan diri dulu deh. Pasti di sini ada yang belum tahu nih, dan bingung nih siapa sih dua manusia yang ngomong ini. Bener, Jo. Oke, kalau gitu kita langsung perkenalan diri dulu ya. Halo, nama saya Jessie Jen. Dan saya Jonathan Subagio, dan kami akan memandu kalian dalam acara kali ini. Nah, SARS punya tagline acara nih. Yo, yang kemarin ikut SARS pasti masih fresh di otak gitu. Masih pada inget kan? Tapi buat yang belum tahu nih atau lupa, tagline acara kita itu apa sih? Tagline acara kita itu adalah Sharing Through Experience. Bener banget nih, Jo. Nah, sebelum memulai acara, kita sambut terlebih dahulu para hadirin sekalian. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu dosen, Serta kepada teman-teman mahasiswa arsitektur UMN maupun teman-teman yang berasal dari luar UMN. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. SAS kali ini bakal nggak kalah seru loh dari SAS sebelum-sebelumnya nih. Oh, tentunya dong, jurusan arsitektur UMN loh. Ya kan pasti memproduksi acara-acara yang berkualitasnya top, ya nggak, Jo? Benar-benar. Ya dong, pembicaranya tuh yang gaul-gaul dan berprestasi. Apalagi itu. Siapa? Apa? Apalagi apa? Pembicaranya pasti yang berprestasi dong tentunya. Oh ya dong. Teman-teman, SARS hari ini ada yang tahu nggak bakal ngebahas apa? Apa ya? Jadi penasaran deh. Pengen tahu bakal apa yang dibahas nih. Aku juga udah nggak sabar banget nih buat dengerin. Sharing-sharing hari ini pasti keren-keren deh topiknya. Penasaran deh. Kalau kita udah penasaran, apalagi teman-teman di sini nih, yang udah nungguin, pasti udah ada yang nyiapin alat tulis atau catatan buat nanti sharingnya dicatat-catat gitu, Jess. Oh, Pak, mereka sih pasti udah nggak sabar lagi ya, Jo. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan acaranya, teman-teman, dimohon untuk mic-nya tidak dinyalakan terlebih dahulu ya. Benar banget. Jadi kita harus ngejaga kekondusifan acara ini. Nanti mic-nya boleh dinyalain kok kalau kita minta. Nah, buat teman-teman yang memungkinkan nih, put your on cam yuk. Nyalain cam-nya dulu biar nggak kayak ngomong berdua banget. Ayo guys, teman-teman. On cam but off mic ya, ingat. Oke, wih, udah mulai kelihatan ini wajah-wajahnya. Jadi udah banyak nih kayaknya. Wih, Udah halo, yang halo. Gimana kabarnya? Baik-baik, semangat-semangat buat ngikutin acara hari ini ya, sepertinya terlihatnya. Oke, makasih yang udah mau on cam. Nah, kita lanjutkan ya acaranya. Sekarang ada kata sambutan dan penjelasan mengenai tugas perancangan arsitektur 3 oleh Bu Rizky, selaku dosen koordinator perancangan arsitektur 3. Kepada Bu Rizky, kami persilahkan. Oke, suara saya kedengaran ya? Dengar. kedengaran, Bu. Ya, selamat malam ya semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia. Itu yang penting. Sebenarnya bukan penjelasan ya, bukan penjelasan PA3 ya. Saya diminta untuk memberi kata sambutan. Nanti kalau diberi meminta penjelasan PA3 nanti 1 semester ceritanya.
Oke. Ya, begini, eee, singkat aja ya, untuk mendapatkan pengetahuan, untuk menguasai suatu, bidang ilmu, salah satu caranya adalah belajar dari pengalaman. Tetapi yang teruji berhasil adalah belajar dari pengalaman orang lain. Orang lain yang gimana? Orang lain yang sudah berhasil tentunya. Jangan belajar dari pengalaman orang yang sudah, apa namanya, yang gagal gitu ya. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang bagus karena kalian belajar dari pengalaman orang yang, dinilai mampu, dinilai telah berhasil melewati PA3 dengan baik gitu ya. Jadi, kalau ada acara-acara seperti ini kalian seharusnya antusias, karena kalian ini seperti shortcut gitu ya. Kalian dapat tips dan trik, eee, menghadapi PA3 itu seperti apa, terus, apa namanya, bisa dapat bocoran-bocoran luarannya kayak gimana, presentasinya kayak gimana, karakteristik penilaiannya seperti apa, ini kalian kayak dapat bocoran gitu. Jadi kalau ada acara seperti ini silahkan ikutan dan ajak teman-teman yang lain. Oke, paling saya itu aja ya, biar cepet ya, biar langsung nih ke 3 pemateri kita nih. Ini keren-keren nih, project di PA3-nya. Oke, semoga acaranya lancar, sukses untuk semua ya. Ya, terima kasih Bu atas kata sambutannya. Oke nih, buat teman-teman yang belum tahu nih, SRC itu apa sih? SRC itu merupakan acara yang diselenggarakan langsung oleh Prodi bersama Himars, Himpunan Arsitektur UMN, dan pada acara kali ini tuh bakal ada kakak-kakak mahasiswa arsitektur UMN angkatan 2018 yang akan membagikan pengalaman-pengalaman mereka nih setelah mendapatkan penghargaan desain, riset, dan presentasi terbaik pada proyek Performing Arts Center di Studio Perancangan Arsitektur 3. Pasti pada penasaran kan, gimana sih rancangan mereka sampai bisa dapat penghargaan terbaik gitu. Kalau aku sih penasaran, Jess. Kalau kamu gimana? Sama nih, aku juga penasaran banget. Ya aku tahu nih, kita kan tadi ada berapa topik tuh? Ada apa aja Ada tuh yang di itu? 3 topik. desain, Desain, terus ada ada riset, riset, ada sama presentasi ya. presentasi. Iya, Nah, dari 3 topik itu, makanya acara hari ini ada 3 sesi. Sesi pertama ada sharing pengalaman peraih perancangan Performing Arts Center terbaik oleh Kak Jordi Kurniawan. sesi kedua ada sharing pengalaman peraih riset perancangan terbaik Performing Arts Center oleh Kak Lidiana. Dan sesi ketiga adalah sharing peraih presentasi terbaik perancangan terbaik Performing Arts Center oleh Kak Kelly Sandy. Wah, semua sesi ini keren-keren nih, Jess. Sudah banyak yang nungguin nih. Boleh dong minta reaction-nya yang udah nggak Boleh yuk sabar. teman-teman reaction-nya dulu yuk. Wah, udah banyak nih. Ada yang tepuk tangan, ada yang gambar pesta gitu, Ada yang party-party. Ya, terima ada kasih. yang Wih, jempol. antusias banget nih. Banyak antusias. Kalau misalnya pendengarnya antusias, narasumbernya juga pasti tambah semangat. Ya nggak, Jo? Benar. Tapi kayaknya kita perlu ngobrol dikit yuk sama narasumbernya nih, Jess. Oh, boleh, boleh, boleh. Ayo, boleh. Kak Jordi, Kak Lidiana, dan Kak Kelly boleh di-unmute. Halo kakak-kakak, bagaimana kabarnya? Halo. Halo. Halo, Kak. Halo Kak, Oh, gimana nih kakak? Kabar-kabarnya nih gimana? Kabar-kabarnya nih. baik. Baik ya, PA5 kita lagi nyusun master plan ya. Amin. Wih, mantap mantap. Semangat ya Kak. Buat Thank you. tugas-tugasnya juga. Thank Terima you. kasih. Oke, Oke, nggak perlu lama-lama lagi nih, Jess. Kita langsung masuk aja nih ke sesi pertama, yaitu sharing pengalaman peraih perancangan Performing Arts Center terbaik oleh Kak Jordi dari Angkatan 2018. Nah, Jess, Performing Arts Center-nya ini itu terletak di Palmerah dengan konsep yang berangkat dari keadaan existing yang kemudian dipupus lagi. oh bener banget nih Jo. Di sharing ini, Kak Jordi bakal ngejelasin proses dan juga kesalahan-kesalahan yang dilakukan agar kita tidak jatuh di lubang yang sama. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi kepada Kak Jordi, kami persilakan. Ya, makasih ya.
Sebelumnya selamat malam untuk Bu Irma, Bu Kay, dan Bu Ninda ya. Kemudian teman-teman dan cutting semuanya, selamat malam. Selamat malam, Good. Kak. Malam, Wah, Kak. di spotlight ya. Iya, ini hari ini boleh pakai gua lu nggak ya? Saya deh. Saya mau mempresentasikan PA3 saya. Saya izin share screen ya. Yang judulnya Jakarta Art Hall. Sebenarnya menurut saya pribadi sih nggak bagus-bagus banget ya. Cuma mungkin nanti bisa diambil pelajarannya aja. Apa yang bisa diambil dan apa kesalahan yang udah saya lakuin supaya nggak terulang lagi. Ya, jadi saya sih rencananya mau jelasin pengalaman aja gitu, sekedar berbagi aja sama lesson learn yang saya dapat dari PA3 kemarin. Soalnya kan PA3 itu kalau kemarin itu kan dari PA2 itu yang kita bikin rumah gitu, terus tiba-tiba bikin bangunan yang skalanya urban gitu, itu kayak kaget kan. Jadi mungkin menurut saya langkah paling awal itu adalah presiden itu kita harus serius analisisnya. Jadi presiden itu kalau dari pengalaman saya ya, itu nanti ke depannya itu rancangan kita akan gak jauh beda dari apa yang kita pelajari dari presiden. Nah ini mungkin saya kasih unjuk sedikit aja. Saya ambil presidennya dari Portugal, itu namanya Casa de Musica. Dia itu nyawa atau apa ya, idenya itu tentang aksis visual ya. Dia ada pusatnya tuh, panah-panahnya itu. Kemudian secara bentuk juga seperti lipatan-lipatan gitu ya. Ya, itu bisa. Terus dari presiden kita juga bisa lihat sebenarnya dari program yang kita mau buat nanti, kalau ini kan performing arts ya, itu isinya ada apa aja sih, kemudian bentuknya gimana, hierarkinya gimana. Nah itu yang bisa kita pelajari supaya kita nggak bingung gitu. Kita jadi tahu ini kayaknya gue kalau bikin begini kayaknya nggak aneh deh, soalnya di presiden kayak gini gitu mungkin. Sini ada list ruangannya ada apa aja, itu bisa kita tiru ya. Nah, ini adalah potongan. Nah, terus ini bentuknya, masanya. Kalau kita lihat, dia cara membentuk masanya itu seperti origami gitu ya. Ini menurut saya menarik sih. Dan strukturnya kita bisa lihat juga. Oh, ternyata tuh untuk bangunan besar itu strukturnya pakai ini. Itu jadi pembelajaran sih. Sama pembagian fungsi-fungsinya ini. Menurut saya yang paling kena di PA3 saya adalah pembagian zoning privacy-nya ini. Private, public, dan public-private. Ini yang paling kena di perancangan saya. Oke, langsung aja kita masuk ke PA3-nya saya ya. Konsepnya itu arts center that performs itself. Ya, artinya adalah sebuah pusat pertunjukan seni yang mempertunjukkan atau perform ya. Perform itu nanti artinya ada dua, dirinya sendiri. Tapi yang saya agak kurang garap itu di sisi performance-nya. Jadi ada dua aspek ya, performing, jadi menjadikan arsitekturalnya sebagai pertunjukan itu sendiri, dan performance itu artinya bangunannya bisa menjalankan operasionalnya sendiri. Jadi ada prinsip sustainability-nya. Tapi sayangnya saya kurang menggarap konsep yang performance ini. Jadi kalau bikin konsep diusahakan bisa digarap maksimal gitu. Nah ini bisa dapat konsep ini dari mana sih? Dari site analysis. Jadi site analysisnya saya rangkum jadi dua analisis, mikro dan makro. Pertama yang mikro dulu. Yang paling nonjol di site saya itu adalah beragamnya elevasi dan point of view. Jadi ini kita site analisisnya itu dari dimensi visual jadinya. Kalau kita lihat tuh di diagram yang kiri itu
Ada view dari jalan, ada dari flyover, ada dari gedung sekitar, dan juga ada dari stasiun dan rel kereta. Ini kan lokasinya di Palmerah ya, berdekatan dengan stasiun Palmerah. Kemudian various point of view, itu artinya site ini visibilitasnya tuh sangat luas. Bisa dilihat dari berbagai sudut, dari A, B, C, D. Nah, ini yang nanti akan direspon di gubahan masanya. Nah, kemudian untuk analisis makronya itu untuk memperkuat keberadaan performing arts-nya. Jadi letaknya yang berada di antara center dan edge kota Jakarta itu, ini center perkotaan, makin ke utara ya kita lihat, itu semakin ke arah permukiman, perumahan-perumahan gitu. Nah, ini saya menerjemahkannya jadi performing arts itu sebagai transisi antara pusat kota dengan kawasan pinggir kota gitu. Ya, lalu ini program ruangnya aja cuma buat mendetailkan apa aja yang nanti mau ada di dalam rancangan kita. Ini perlu sih menurut saya. Terus nanti dibikin juga bubble-nya. Ini yang memudahkan nanti gubahan masanya kalau menurut saya. Aksesnya dari mana aja bisanya, kemudian keterhubungannya. Ini diagram bubble yang sangat sederhana ya, tapi nantinya sangat membantu gubahan massa. Nah, mungkin lanjut ke gubahan massa. Nah, ini gubahan massanya sebenarnya ini cuma respon aja terhadap apa yang ada dari site-nya. Misalnya ini nomor 1 itu positioning lobby-nya dibikin 2 karena memang aksesnya itu banyak dari 2 arah, dari stasiun dan dari depan itu dari jalan. Kemudian peletakan main auditorium dan hall. Kemudian auditoriumnya ini yang paling gede ini nanti bisa disebut dilingkupi oleh sayapnya tuh. Yang nomor 3 dan nomor 4 itu di depannya ada foyer-nya. Jadi sebagai menyambungkan lobby dengan lobby dan lobby dengan auditorium. Nah, selain itu fungsinya juga sebagai buffer juga. Supaya kan dia berhadapan dengan stasiun kereta ya. Itu jadi strategi pasif gitu untuk kebisingannya. Jadi nggak langsung ke tembok auditorium gitu. Kemudian nomor 5 itu ada loading dock. Jadi karena aulanya itu ada 2 auditoriumnya gitu. Jadi loading dock itu bisa dipakai untuk 2 auditorium. Nah, kemudian di nomor 6 itu ada leveling. Jadi dari gubahan yang tadi yang masih kotak-kotak itu diperdetail di levelingnya untuk memperjelas sirkulasi dan zona. Dan dimodify di nomor 7-nya. Ada yang dipangkas dan ya ada yang dimiring-miringin gitu. Nah, tapi di sini saya merasa gubahannya sudah merespon mungkin sebagian aspek tadi yang dikonsep, tapi menurut saya ini masih sangat bisa dikembangkan lagi secara gubahan yang kreatif gitu. Jadi mungkin teman-teman ini sebelum UTS waktunya masih ada berapa tuh? 2 minggu, 3 minggu. Itu kalau bisa sih gubahannya itu dipikirin benar-benar. Soalnya habis UTS udah susah. Ini saya nyesel nih. Saya waktu itu agak lama nih ngerjain gubahannya. Nggak kelar-kelar. Terus ini denahnya aja. Ini pengen nyampein aja sih apa aja yang ada di denahnya. Dari lantai paling dasar itu mostly itu service. Jadi ada parkir, ada ruang rehearsal, ada storage juga. Kemudian di lantai 1 itu untuk pengunjung, ada aulanya dan auditorium. Tapi untuk auditorium utama aksesnya dari lantai 2. Ada restorannya. Ya, dan di sayap-sayap itu ada kantor. Oke.
Mungkin segitu aja yang di denah. Ya, ini site plan, block plan, site plan, block plan. Nah, ini yang saya bilang dapat pengaruh dari apa? Preseden tuh. Jadi saya udah pas gubahan massa tuh udah ngebayangin nanti area servisnya tuh dikonsentrasikan di area bawah. Kalau kita lihat yang warnanya merah tua tuh. Kemudian yang nantinya akan dipakai oleh pengunjung yang serve itu yang pink, terus sirkulasi yang warna merah. Jadi pembagian zonanya udah kepikiran karena bantuan presiden sih. Lalu ini selanjutnya juga ya, ini sekedar ini aja saya tampilannya. Jadi itu merespon dari berbagai arah. Jadi bisa lihat aktivitas yang ada di dalamnya gitu. Misalnya kalau di yang ini nih, yang foto ini di area ini adalah area rehearsal dance. Jadi yang saya mau kasih lihat adalah kalau ada yang lagi latihan nari gitu, aerobik atau gimana, itu bisa kelihatan dari flyover dan dari jalanan. Jadi fungsinya bisa kelihatan jelas. Oh, ini performing arts. Terus ini juga kelihatan pergerakan manusia di dalamnya. Jadi bisa ditontonin gitu bangunannya. Ceritanya begitu. Ya begitu aja sih. Kalau secara gubahan, ya mungkin teman-teman nanti yang di perancangan bisa ini ya, dikerahkan kreativitasnya. Ini kan kotak-kotak gini kan. Nah, kemudian ya struktur cuma ngasih lihat aja nih, dia pakai preseden juga nih struktur. Mungkin yang PA3 sekarang kalau mau nentuin struktur bisa ada rule of thumb-nya nih, bisa di save, di screenshot mungkin. Jadi kalau performing arts itu kan bentang lebar ya. Nah, saya kebetulan bentang lebarnya 65 meter. Jadi yang cocok katanya sih pakai flat truss, tapi ada juga yang lain. Tergantung kita mau pilihnya yang mana. Tapi saya ikut terinspirasi dari presiden juga sih. Jadi strukturnya untuk kiri kanannya itu pakai struktur rangka baja. Nanti ini bracingnya nggak kelihatan ya. Kemudian atapnya itu atap auditorium pakai truss, atap lobby pakai space frame. Kemudian untuk lantainya auditoriumnya pakai space truss. Ya begitu kira-kira. Nah, akustik ya gitulah ya. Kalau kita bikin performing arts yang perlu diperhatikan, salah satu yang paling penting adalah akustiknya. Ini mungkin buat gambaran aja buat teman-teman, kalau nanti merancang performing arts ada 2 elemen utama, yaitu pemantul dan penyerap. Jadi untuk ceiling ini dominan pemantul, untuk dinding itu absorber, penyerap suara. Ya, sini mau kasih lihat doang. Pengaturan kursi juga ada aturannya. Kayak misalnya jarak nyaman orang untuk bolak-balik lewat kursi itu deretan kursinya ada 14 kalau waktu itu di kelas kita cari informasinya. Ya intinya ya diperhitungkan semuanya sih. Ini visualisasinya aja. Yap, udah gitu aja. Jadi mungkin ini kesimpulannya dari perancangan saya ini, yang saya dapat itu adalah ya mungkin saya merasa saya punya banyak waktu ya, jadi diundur-undur, terus jadinya malah ya jadi gubahannya seadanya gitu, disesali sih. Terus ya nggak puas saya sama gubahannya. Pokoknya saya greget lah kalau sama gubahan. Teman-teman kalau bisa gubahannya yang keren-keren ya. Kemudian ini aja sih. Mungkin kalau dulu saya jujur pas PA3 tuh kayak masih buta-buta gitu loh. Kayak
ini ngapain sih? Terus akhirnya saya ketemu pattern-nya, kalau padahal ibu dosennya udah bilang sampai UTS tuh konsep, sampai UAS tuh technical, tapi saya masih nggak ngeh gitu loh. Jadi intinya sampai UTS udah fokusin aja ke konsep dan skematik, digarap bener-bener. Mungkin kalau punya ide-ide gila ya udah dikeluarin aja dulu, di daftar, di listing dulu, nanti dieliminasi gampang. Terus nanti setelah UTS itu udah fokusnya tuh lebih ke teknikal, jadi udah nggak ada waktu buat mikirin gubahan dan konsep-konsep gitu. Jadi ya mungkin ini bisa membantu supaya time managementnya bagus. Ya, dan yang terakhir mungkin dengerin itunya, dosen pembimbingnya. Soalnya dosen sebenarnya nyentil-nyentil tuh, gimana ya bahasanya, ngasih clue ya bisa dibilang. Jadi kalau kitanya bisa nangkep, itu bisa sangat membantu sih. Ya mungkin segitu aja sharingnya. Makasih. Terima kasih kepada Kak Jordi atas sharingannya. Wih, banyak banget ya bisa dipelajari dari Kak Jordi ini, dari pengalaman-pengalamannya. Bener banget. Boleh dong reaction-nya teman-teman. Banyak nih yang banyak fansnya Kak Jordi nih di kolom chat. Wih, Mana guys reaction-nya buat Kak Jordi? Wih. makin banyak nih. Nah, karena tadi kan sesinya udah menarik banget, dan pasti teman-teman di sini udah pada ngumpulin pertanyaan nih, Jess. Oh, tentunya dong, Jo. Kalau gitu kita buka aja nih sesi Q&A buat teman-teman yang ingin bertanya. Kalau mau nanya nih gimana nih? Gimana, Jess, kalau mau nanya? Nah, buat kalau teman-teman yang mau bertanya nih, boleh lewat kolom chat di sebelah sini. Atau jika ingin menyuarakan pertanyaannya, boleh di terlebih dahulu ya, biar kita bisa melihat. Ayo silakan, ini lagi ngetik-ngetik. Udah ada nih. Udah ada 2 nih. Oke. Dibacakan dulu ya yang pertama ya. Dari Nadia. Kak, aku mau nanya dong Kak Jordi, untuk penyusunan uang di gubahan dan gimana sih Kakak untuk nentuin besaran untuk Kak? Apakah disesuaikan dengan gubahan atau gubahan yang menyesuaikan dengan ruang? Oke. Thank you pertanyaannya, Nadia. Ini saya jawabnya pakai pengalaman aja ya. Jadi kalau yang saya dapat ilmu dari mentor, oh iya saya lupa sebut, mentor saya pas PA3 itu Ibu Tatiana. Ibu Tatiana. Itu pas gubahan massa itu kita ada 2. Pertama bikin gubahan massa per ruang. Jadi kita udah tahu listing ruangan kita apa, yang tadi saya di tabel. Ya, yang di tabel itu kan kita udah tahu ada lobby, ada aula, ada ini, ada itu. Nah itu tuh bisa kita riset luasannya di internet atau di buku. Jadi misalnya auditorium untuk 1000 seat itu berapa sih meter perseginya, itu bisa dicari. Itu pertama. Yang kedua itu Ibu Tatiana waktu itu suruh bikin gubahan massa yang gubahan benar-benar massa keseluruhan gitu. Jadi bisa 2 cara, mau sesuaiin ukuran dulu atau gubahan massa secara keseluruhannya dulu. Nanti juga ujung-ujungnya bakal sinkron sih. Wih, oke, mantap Kak. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Kak Charles. Kak, mau nanya gimana cara kakak brainstorming konsepnya nih, Kak? Oh, brainstorming. Mungkin perbanyak preseden. Oh iya, itu sebenarnya presidennya bukan cuma 1 ya. Cuman itu 1 aja yang saya tampilin supaya cepat. Perbanyak studi preseden sih. Baca-baca. Soalnya ada artikel-artikel yang dia bisa ngungkapin maksud arsiteknya tuh bikin kayak gitu tuh apa gitu. Intentionnya gitu. Mungkin dari situ. Terus follow Instagram arsitek-arsitek juga ngebantu sih.
Ya mungkin kayak gitu. Oke, oke Kak. Nah, ada lagi nih, Kak, kalau dikasih waktu buat ngulik bahan lagi, ada gambaran nggak bakalnya nanti jadi gimana? Oh, saya pengen bikin yang nggak ini, nggak tak tak tak. Saya mau bikin lebih organik sih. Kaknya deh nanya nih Kak, Kak jadi keren gimana deh? Buset. Ah, Belinda ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Selain dari segi konsep dan struktur, biasanya Kak Jordi analisis apa lagi dari studi preseden untuk diterapin ke dalam desainnya? Gimana tuh Kak? Oh, selain konsep dan struktur. Ini ya, tadi saya lupa sebutin juga. Sirkulasinya juga. Zoning sih yang paling ngena kayaknya. Jadi kita tahu gimana ya, orang pertama-tama kemana, itu sirkulasi ya. Kemudian zoningnya gimana penyusunannya. Itu ada, nanti kalau kita lihat banyak preseden, itu kayak nanti ada patternnya yang ada kemiripannya gitu. Ih, keren, keren. Oke, pertanyaan berikutnya. Kak, gimana caranya biar konsep yang kita pengen bisa diaplikasikan? Karena misalnya kayak struktur kan bisa jadi kayak hambat gitu loh, Kak. Oh, ini wah Marta ya. Ini sangat menarik ya. Menurut saya ya, konsepnya kita harus jelas dulu. Emang susah sih nyari konsep yang sangat sesuai dan bisa kita breakdown dengan sangat jelas. Itu pinter-pinternya kita plus apa ya, bukan minta tolong sih, dengerin mentor kita sama tanya mentor kita. Soalnya banyak kebantu sih dari apa yang mentor bilang. Terus misalnya kayak struktur bisa jadi penghambat. Nah, misalnya struktur bingung nih. Bisa tanya Bu Kay deh. Ibu Kay kan dosen matkul struktur juga. Jadi ya bisa misalnya kalau ada kesulitan tanya gitu ke mentornya sih. Ih, keren, keren. Terima kasih kepada Kak Yudi atas jawabannya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias. Terima kasih. Nah, sekarang kita udah di sesi kedua nih, yaitu sharing pengalaman peraih riset perancangan terbaik Performing Arts Center oleh Kak Lidiana. Jadi teman-teman, Kak Lidiana bakal ngejelasin gimana sih proses pembuatan proyeknya. Dan yang memiliki site di Tamrin nih, Jakarta. Nah, konsep yang dipakai adalah kolaborasi. Kak Lidiana akan ngejelasin perjalanannya pas ngerjain dan apa aja sih yang perlu diperhatikan atau diriset dalam membuat sebuah desain. Udah Jess. Kelamaan intronya, nanti teman-teman makin penasaran. Iya, ya, oke. Kepada Kak Lidiana, kita langsung saja persilahkan. Iya, makasih sebelumnya atas kesempatannya. Mungkin langsung aja kali ya, share screen. Udah kelihatan belum ya? Sudah Kak. Sudah, Kak. Oke. Ya, jadi ya saya Lidiana. Untuk PA3 ini kan diminta untuk membuat Performing Arts Center. Terus pertamanya itu kita juga disuruh untuk milih site gitu sendiri masing-masing per kelompok. Kebetulan kelompok saya ini ngambilnya di Jalan MH Tamrin di Jakarta yang dekat Bundaran HI itu loh. Jadi di situ. Nah, kenapa sih kelompok saya itu milihnya ini di Jalan MH Tamrin? Jadi alasan pertamanya kenapa kita milih di situ itu sebenarnya kan karena Jalan MH Tamrin ini kan benar-benar jadi pusat kotanya ibu kota Jakarta. Terus selain itu setelah kita gali juga nggak dia cuman jadi pusat ibu kota yang Jakarta yang benar-benar kelihatan maju. Terus kalau misalnya kalian
ke site itu, kalian ke sini gitu, kalian kayaknya ngerasa banget kalau di sini ini benar-benar kerasa kayak di luar negeri gitu. Karena kan bangunannya tinggi-tinggi, terus jalanannya lebar banget, pedestriannya lebar banget. Nah, ternyata tuh ada sejarahnya gitu. Jadi sejarahnya ini ternyata kan daerah MH Tamrin tuh sebelumnya cuma perumahan biasa. Terus ketika itu Soekarno ini mengidekan gimana kalau misalnya di sini dibikin aja gitu pusat kota, jadi citra barunya ibu kota Jakarta. Karena kan ingin jadi sesuatu yang modern gitu. Nah, kemudian dibangun gitu, dibikin rencananya, terus akhirnya dibangun perlahan-lahan. Terus selain itu juga di sini itu juga ada yang namanya Monas, juga ada banyak banget gedung-gedung yang memiliki nilai sejarah gitu dan memiliki peran yang penting dalam perkembangannya gitu kan. Nggak cuman itu, kayak ada juga dia involvement-nya dari ketika dia ada Asian Games, orang-orang yang datang dari bandara, waktu itu bandaranya dari Kemayoran, di utara situ, itu bakal disambut langsung di MH Tamrin. Jadi ini benar-benar citra pertama kali kalau misalnya ke Indonesia, ke Jakarta gitu. Ini punya banyak banget sejarah. Kemudian malah jadi berkembang jadi pusat bisnis, pusat ekonomi, banyak banget macam-macam. Terus tapi nggak cuma itu, jalan MH Tamrin ini juga jadi jalan yang nggak cuman kayak yang bagus-bagus saja, tapi juga ada demo. Kenapa demonya harus di MH Tamrin? Karena kan kawasan ini memiliki nilai yang tinggi dan jadi pusat perhatian. Jadi orang-orang tuh pada demo di sini. Jadi melalui itu jalan ini sendiri tuh juga melewati banyak sejarah yang panjang. Terus selain menggali sejarahnya itu, kita sempat juga ini sebenarnya dari pelajaran perkotaan. Jadi kita melihat citranya gimana sih kawasannya. Kemarin ini pakai caranya yang Kevin Lynch. Jadi ada pad-nya, edge-nya, district, nodes, sama landmark. Dengan titik tengahnya itu site-nya. Terus setelah itu kita dapat ternyata kawasan ini juga selain dia jadi jalan yang padat, yang jadi maju banget, jalannya ini juga memengaruhi si lingkungan sekitarnya gitu. Jadi ada semakin bercabang ini karakternya semakin intim, dari yang formal makin intim, semakin ke dalam itu makin intim gitu. Nah, ini tuh kenapa bisa gitu? Ini kan sebenarnya karena macam-macam pengaruhnya, nggak cuma dari jalannya aja, tapi juga batasan-batasannya. Kayak kalau misalnya di Jalan MH Tamrin itu kan banget kan ya, kalau pedestriannya tuh benar-benar dipisahin. Terus kalau misalnya masuk ke Jalan H. Agus Salim, itu malah jadinya informal karena banyak banget PKL-nya kayak gitu-gitu. Nah, ini saya ngerasa analisis site ini penting banget buat kita mengenal si site kita. Jadi kita tahu gimana caranya kita harus ngerespon site-nya kita itu. Nggak cuman itu, sebenarnya kita juga bagus banget kalau misalnya kita bisa mapping fungsinya, jadi benar-benar didetailin. Kira-kira ada apa aja, terus dan itu bisa banget pengaruh gitu ke respon program kita. Nah, ini kemarin itu juga kita sempat analisis sirkulasinya, dari mana aja sih orangnya datang, terus kira-kira ada titik-titik mereka tuh kalau misalnya dari kendaraan umum itu turunnya di mana. Karena kan kawasan ini kan benar-benar sekarang juga ada MRT gitu kan, jadi bisa banget tuh kita pelajari kalau misalnya bisa mengakomodasi kan bagus juga, dan kita juga bisa dari sini kita juga bisa menilai kira-kira orang seperti apa sih yang bakal ke sana gitu. Nah, ini yang tadi, ini salah satu mappingnya. Ini kita nge-mapping karena kita disuruh bikin performing art center. Kita sempat mapping fungsi-fungsi kesenian di sekitar site kita. Nah, di sini kita ngelihat ada fungsi-fungsi apa aja sih, dan nggak cuma itu aja. Kita juga perlu tahu kira-kira kalau misalnya ada auditorium, mereka bisa menampung berapa. Kalau misalnya mereka ada pameran kayak apa mereka yang dibikin gitu. Nah, ini fungsinya juga buat apa? Ini bisa berfungsi banget buat kita ketika kita mau programming. Apa yang kita mau bangun itu kira-kira apa bakal nyaingin, atau mungkin dia bakal mensupport gitu. Jadi kira-kira apa sih yang cocok gitu, yang bisa saling support gitu. Nah, ini juga kita juga mempelajari gimana sih karakter site-nya.
kira-kira kalau misalnya di Jalan MH Tamrin ini banyak banget nih bangunan tinggi. Bangunan tingginya bener-bener antara dia kaca-kaca atau fasadnya aluminium gitu kan, kelihatan banget. Sedangkan kalau performing arts itu kan sebenarnya lebih rendah gitu cenderungnya. Selain rendah juga dia lebih bentang lebar. Kira-kira nanti responnya seperti apa yang baiknya gitu. Nah, selain itu juga ngelihat aktivitasnya ada apa aja, kebiasaannya seperti apa, gimana kebiasaan orang-orang yang datang ke situ. Kira-kira yang datang ke situ siapa aja sih orang-orang yang kerja, atau mungkin juga ada turis gitu kan. Selain itu, kan di sini juga banyak, terutama di Agus Salim ini banyak PKL. Nah, ini artinya apa? Kita bisa aja menarik si PKL ini masuk ke tapak kita. Jadi tapak kita itu bisa makin ramai tergantung program kita mau kayak gimana kan. Nah, dari situ kita mengusulkan isu sama konsepnya. Jadi isunya ini sebenarnya kan dari karakter jalan tadi itu banyak banget yang beda-beda gitu. Nah, artinya apa? Kita gimana caranya kita ini bisa merancang sesuatu yang tetap bisa mengakomodasi keduanya. Jadi tetap jangan sampai akhirnya membelakangi si satunya gitu. Kan nggak mungkin ya, misalnya kita ngebelakangin Hanarin, tapi kita kalau ngebelakangin yang Agus Salim juga sebenarnya minus juga di kita, karena kita menyanyiakan potensi di jalan Agus Salim yang rame itu gitu. Nah, terus kira-kira karena kita disuruh bikinnya performing arts, saya coba mendefinisikan kira-kira performing arts itu seperti apa. Jadi ternyata tuh performing arts ini ternyata kan nggak dia cuman perform gitu ya, tapi kan sebenarnya ada prosesnya dari pertama kali mengidekannya, dan idenya ini juga datang dari banyak macam hal, inspirasinya, diskusi, bahkan dari disiplin lain gitu. Dan akhirnya dikembangkan, akhirnya baru bisa diperform, dan perform itu sendiri juga nggak cuman yang udah jadi aja yang dipertontonkan, kan juga ada yang work in progress, walaupun work in progress ini mungkin biasanya cukup untuk yang seniman kalangan terbatas saja, dan untuk itu juga ada proses kolaborasi antara yang di belakang panggung sama di depan panggung, terus juga ada penontonnya. Nah, ini kira-kira gitu. Dari situ sebenarnya ini saya cuman ngasih lihat aja sih sebenarnya cara berpikir saya tuh waktu itu gimana sih. Waktu itu kan benar-benar banyak banget informasinya, dari yang analisis tapaknya, dari idenya mau diangkatnya, terus selain itu juga ada kira-kira potensinya bisa dibikin apa nih, ini bisa dibikin semua, terus akhirnya ditarik garis yang kira-kira berhubungan, dan dari situ saya ngeliat nih apa kira-kira intinya yang bisa diangkat dan dijadiin program atau konsep kayak gitu. Di sini ada beberapanya, di antaranya ada kayak outdoor shelter plaza gitu, terus ada residensial untuk artis ya, kalau misalnya ada artis exchange atau artis residensi, terus juga mungkin ada studionya buat artisnya, gitu-gitu. Nah, jadi kolaborasinya ini nggak cuman dari artisnya, tapi juga dari tapaknya ini sendiri. Jadi ada ya PKL yang mungkin tarik masuk ke dalam tapaknya, dan ada kolaborasi antara si penjualnya ini dan si senimannya ini untuk mengisi ruang publiknya itu sendiri gitu. Karena kan objektifnya itu sebenarnya tujuannya ini untuk menghidupkan si site-nya dan meningkatkan jiwa kesenian sama kreativitasnya. Jadi kolaborasi ini menurut saya konsep yang cukup tepat untuk saya angkat. Dari situ sebenarnya ini ada studinya dari Presiden juga. Cuman ini kurang lebih jadinya ingin memprogramkan kira-kira di site-nya seperti apa gitu. Terus ini juga proses gubahannya ini sebenarnya sederhana banget. Karena dari apa yang terjadi di sini sebenarnya jauh banget dari yang akhirnya di desain asli ya. Terus sebelum masuk ke gubahannya banget, saya nyoba untuk mengelis kebutuhan ruangnya. Ini cuma satu halamannya aja. Cuma ini mungkin segini pegangan awal gitu, walaupun akhirnya ruangannya nggak mungkin segini beneran gitu. Cuman ini bisa kita lihat dari sini kira-kira gambaran ruang yang dibutuhkan seperti apa. Jadi kita punya gambaran kira-kira pas di gubahan ini harus seukuran seberapa gitu. Terus jadinya ini konsep tapaknya. Nah, mungkin agak berbeda sama Jordi. Konsep tapak saya ini benar-benar struktur bangunan ini benar terpisah-pisah. Jadi strukturnya spread out. Jadi ada masa utamanya yang jadi tempat auditoriumnya. Terus juga yang sekaligus ada lobbynya. Tapi ada juga masa-masa kecil yang jadi studio sama
artis residensial gitu. Terus saya juga mengidekan adanya bridge. Bridge ini tuh nyambung sama penyeberangan jalan yang aslinya ada di situ. Jadi orang-orang yang turun di halte seberang ini bisa langsung masuk ke site, dan ini juga jadi tempat shelter orang-orang yang ruang publik. Jadi nggak cuma orang yang datang untuk nonton pertunjukan, tapi orang lain yang sekedar lewat aja itu juga bisa lewat gitu. Karena kan strukturnya terbuka. Dan strukturnya terbuka ini jadi orang masih bisa bebas tanpa ada intensi untuk masuk ke ruang pertunjukan. Tapi orang yang lewat ini juga mungkin bisa jadi tertarik masuk ke sini. Jadi win-win lah gitu. Jadi ini sebenarnya yang sebelah sini juga sebenarnya ada sequence ya, dari yang keluar, dari paling luar sampai akhirnya masuk gitu. Terus kalau lihat di sini, masalah bangunannya ini benar-benar organik gitu ya. Beda banget sama yang tadi kita udah lihat di site sekitarnya yang benar-benar blok kotak, terus tinggi banget. Nah ini sengaja juga dibikin kontras. Sebenarnya kalau waktu yang pertama kali ngerancangnya nggak sengaja sih, karena kayak, tapi setelah dipikirkan ini ternyata kontras dan akhirnya dipertahankan kontras gitu. Jadinya lebih menunjukkan identitas, jadi landmark gitu. Dia benar-benar identitas si performing arts ini kelihatan banget gitu. Dan karena dia kontras, dan kontrasnya ini juga terjadi pengguna materialnya sama bentuk massa organiknya itu juga terjadi di bangunan-bangunan sekitarnya ini yang kecil-kecil. Jadinya ini membentuk kayak place time gitu loh. Jadi kayak sense of place-nya ketika datang ke tempat ini tuh berasa banget. Oh, ternyata tuh ada di performing arts ini kolaborasi gitu. Nah, ini mungkin gambar-gambarannya fitur-fitur utamanya. Jadi tuh bentuknya kayak gini nih. Untuk lobbynya sendiri ini kayak masangnya ini dibolongin, jadi nggak benar-benar shell yang solid, tapi ada tempat-tempat yang jadi spotlight gitu. Terus untuk fungsi-fungsi ruang publik ini juga bisa dijadikan sarana untuk mempromosikan karya-karya artisnya gitu. Terus studionya ini juga ada tempat sisi yang kebukanya, jadi orang-orang yang cuma lewat itu bisa langsung lihat gimana sih kegiatan di dalamnya gitu. Nah, untuk struktur sama materialnya sendiri sebenarnya juga ada dari presiden, karena kan bentuk masanya itu mungkin pertama kali lihat ini kayak bingung mau diapain gitu. Biar gimana sih caranya biar dia bisa berdiri, tapi akhirnya ternyata ketemu juga presiden yang cocok. Dan akhirnya diambil struktur itu space frame, dan ini nge-shell semuanya gitu. Dan ini juga selain itu juga dicari kira-kira material apa sih yang cocok. Dari sebenarnya kemarin itu sempat nyari beberapa contoh material, tapi akhirnya yang diambil ini GRC. Kenapa GRC? Karena ingin menghadirkan si feeling konkretnya ini yang mulus dan benar-benar kontras sama karakter sekitarnya. Dan selain itu GRC ini juga punya banyak plusnya, dia prefab, ringan gitu. Tapi mungkin minusnya ini adalah dia heat gain. Jadi gimana caranya kita menyolusikan si heat gain ini biar dalamnya ini nggak bakal panas gitu. Mungkin saat itu yang ketemu ini dikasih insulasi gitu. Terus ini mungkin auditoriumnya. Jadi auditoriumnya ini kan sebenarnya kolaborasi antar banyak disiplin, idenya gitu. Terus jadinya saya ingin membuat auditorium ini yang fleksibel, jadi bisa dibongkar, pasang, dan bikin stage atau konfigurasi seating yang bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan si performance-nya itu. Dari situ nggak cuma perlu mikirin kira-kira konfigurasi kayak apa aja yang bisa dilakukan, tapi juga perlu dipikirin kira-kira konfigurasi kayak yang ini apa aja sih yang bakal perform kayak gini. Misalnya yang ini kira-kira bakal ditampilkan untuk teater gitu. Nah, dari konfigurasi yang udah dicari ini, jadi kita perlu lihat kira-kira yang overlapping itu apa gitu. Jadi kita bisa ngelihat kira-kira entrance-nya itu titiknya butuh berapa. Karena kan kalau misalnya kebanyakan juga kayaknya nggak perlu gitu kan ya. Titik entrance ini nggak cuma dari titik audiensnya, tapi juga dari sisi si performernya itu kira-kira butuh di mana aja. Nah ini mungkin detailnya si auditorium. Gimana caranya sebenarnya kan cara bikin ini biar fleksibel ini agak susah gitu. Waktu itu saya nyarinya juga bingung gitu, kira-kira gimana ya caranya. Terus akhirnya ketemu gitu, jadi pakai portable seating sama
stage-nya gitu, yang modelnya kayak gini. Terus untuk menambah fleksibilitasnya ini juga ditambahin grid yang di atas langit-langit gitu, yang bisa dipasangin lampu sama props properti. Jadi performernya itu bisa bebas gitu menggunakan si ruang performing arts-nya gini. Terus selain itu kalau cara akustik gimana? Nah, balik lagi dari yang tadi konfigurasi ruangnya ini, kira-kira apa aja sih yang mau ditampilkan di apa namanya di ruang pertunjukan ini? Dicari dulu gimana, apa aja yang butuh. Terus kemarin tuh idenya ini kebanyakan ini lebih ke arah modern, pertunjukan band atau mungkin teater yang lebih ke arah modern. Jadi mungkin untuk akustik yang klasikal musik itu nggak gitu butuh. Jadi akhirnya itu dieliminasi. Saya kira dicari kira-kira kalau misalnya untuk teater sama band itu butuh akustik yang seperti apa. Terus akhirnya ditemukan kalau misalnya teater sama si band ini musik ini beda banget gitu. Ketika kalau misalnya kita mau ngeband itu mungkin kita butuh banyak gema gitu. Bukan gema sih tapi reverb gitu. Sedangkan kalau yang teater ini kan butuhnya clear banget gitu suaranya, jangan sampai ada gemanya gitu. Nah itu gimana sebenarnya ini pada akhirnya nggak nemu preseden. Terus akhirnya coba nyoba aja sendiri gitu. Gimana kalau misalnya si dindingnya ini dikasih louver, jadi kayak panelnya itu dilapisin lapisan paling luarnya itu louver kayu, dan louver kayu ini bisa dibelokin, jadi ketika dia lurus gini, tegak lurus yang merah ini, jadinya kan dia bakal memantulkan, jadi kayak ada diffuse gitu. Nah ini bakal digunakan untuk ketika pertunjukan musik, tapi ketika dia ketutup gini, jadi mantul apa ketika dia kebalik yang tadi itu buat teater, jadi dia masuk terserap gitu. Tapi ketika dibuka gini, ini bisa dipakai buat pertunjukan musik gitu. Jadi dia cukup fleksibel gitu. Nah, untuk material itu sendiri juga dicari kira-kira material kayak apa sih cocok. Nah, terutama untuk yang panel kayu di luar ini, saya sempat nyari material apa yang paling yang tersedia di Indonesia. Jadi khususnya di Pulau Jawa. Jadi ini sebenarnya ada kaitannya sama sustainabilitas. Jadi kira-kira adanya apa, terus kebetulan itu nemu waktu itu apa ya, sebenarnya lupa namanya, cuman bakal ketemu itu ada produksi kayu, dan kebetulan ini kayunya softwood gitu. Dan waktunya udah habis ya? 2 menit lagi, Kak. Oh, oke. Ya, jadi sebenarnya singkat aja, ini udah terakhir. Untuk sustain sama utilitas ini sendiri juga waktu itu benar-benar blank banget, jadi kayak apa, terus akhirnya nyari juga kira-kira apa. Terus ini juga sempat dibikin berapa opsi untuk pengudaraannya. Sini udah gambar kerjanya aja detail. Mungkin sarannya aja dari yang saya pelajari itu sebenarnya yang saya rasa benar-benar ngaruh itu kita harus mempelajari site-nya dengan baik gitu. Kemarin tuh saya sempat benar-benar ngelilingin site-nya itu yang radius 500 meter karena tugas perkotaan. Jadi kayak benar-benar ngerasain banget karakternya kayak gimana, dan jadinya lebih mengenal gitu. Kira-kira apa sih yang lebih sesuai gitu. Karena kan kalau misalnya terlalu kontras banget secara fungsi atau secara interaksinya gitu, mungkin agak susah diterima gitu. Terus selain itu, saya juga ngerasain kalau misalnya kita nyari-nyari banyak hal, itu juga bisa mempengaruhi hasil kita. Jadi kita dari banyak-banyak opsi itu, mungkin nggak harus banyak opsi sih sebenarnya. Tapi kita bisa, kalau misalnya kita bingung, terus ada berapa opsi, kita bisa lihat nih, kira-kira yang plus minusnya banyakkan di mana, atau mungkin dia banyakkan plus tapi minusnya benar-benar parah, jadi akhirnya nggak diambil gitu. Dan dilihatnya juga dari berapa sisi gitu, misalnya dari sustain-nya atau mungkin dari strukturnya gitu. Jadi bisa diperhatikan yang lain-lainnya. Mungkin itu aja. Makasih. Terima kasih Kak Lidiana atas sharingnya. Wih, tadi sih keren-keren sih ya. Detail banget deh risetnya. Bener, lengkap banget pokoknya. Boleh dong teman-teman Yuk, reaction mana dulu. reaksinya? Udah banyak nih reaksinya. Banyak juga di fansnya. Wah, Wah, banyak juga. Nah, buat teman-teman yang tadi udah siapin pertanyaan nih buat sesi kedua ini.
ditampung dulu ya. Karena kita akan buka sesi Q&A setelah sesi ketiga. Sekarang udah jam, hah? Jo, sekarang udah jam 8 kurang 5. Emang kenapa, Jess? Aduh, cepet banget ya. Udah jam segini. Karena sekarang tuh waktunya untuk break. Iya, benar nih. Nah, teman-teman, kalau mau minum dulu, boleh nih. Pergi ambil minum dulu atau minum dulu biar nggak ketinggalan sesi berikutnya. Yang ke toilet boleh nih, dipersilahkan. Yang mau Biar nggak stretching badan ketinggalan juga juga ya. sesi berikutnya. Atau yang mau meregangkan badan boleh nih. Gerak Ya, kanan kiri dulu biar nggak pegel kan duduknya. Soalnya kan masih ada lagi satu sesi. Ya, kayak stretching. Dan ingat ya, waktunya cuma 5 menit untuk break. Jangan lupa balik loh teman-teman. Ya, sesi sharing berikutnya itu nggak kalah seru juga loh. Oke teman-teman, selamat beristirahat. See you in 5 minutes. Selamat istirahat. I got these fresh eyes, never seen you before like this. My God, you beautiful. It's like the first time when we opened the door for we got used to usual. It might seem superficial, stereotypical man. You dress up just a little, and I'm like, oh, damn. So suddenly I'm in love with a stranger. I can't believe that she's mine. Now all I see is you with fresh eyes, fresh eyes. So suddenly I'm in love with a stranger. I can't believe that she's mine. Yeah, and now all I see is you with fresh eyes, fresh eyes. Appreciation. Well, it comes and it goes, but I ride that way with you. It's human nature to miss what's under your nose till you remind a fool. Maybe all of this is simple. My heart's unconditional, yeah. You dress up just a little, and I'm like, oh, damn. So suddenly I'm in love with a stranger. I can't believe that she's mine. Now all I see is you with fresh eyes, fresh eyes. So suddenly I'm in love with a stranger. I can't believe that she's mine. Yeah. And now all I see is you with fresh eyes, fresh eyes. If I could bottle this up, bottle this up, I would bottle this up, bottle this up, I would. 'Cause you're gorgeous in this moment. If I could bottle this up, I would. So suddenly I'm in love with a stranger. I can't believe that she's mine. Now all I see is you with fresh eyes, fresh eyes. So suddenly I'm in love with a stranger. I can't believe she's mine. Yeah. And now all I see is you with fresh eyes, fresh eyes. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah.
Guys, balik ya. Udah 5 menit. Ayo, ayo, ayo. Jangan telat, jangan telat. Boleh dong reaction-nya yang udah balik nih. Boleh, boleh. Wah, udah banyak, udah beberapa nih Wih, balik. Ayo, ada yuk. yang lope-lope. Boleh yuk reaction-nya kalau udah balik. Biar kita tahu nih, kira kalian nggak pergi kemana-mana, ntar kita kesepian. Iya, jangan tinggalin kita dong. Oke, selamat datang kembali teman-teman. Masih bersama dengan Jessie. Dan Jonathan di SR 4. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita masuk aja ke sesi ketiga nih, Jess. Ada apa sih di sesi ketiga ini? Nah, Jo, di sesi ketiga ada sharing pengalaman peraih presentasi perancangan terbaik Performing Arts Center oleh Kak Kelly. Performing Arts Center ini konsepnya tuh agar bisa memfasilitasi sekolah-sekolah sekitar yang punya ekstrakurikuler seni. Bener banget, Jess. Jadi di sharing ini Kak Kelly akan ngebahas nih, gimana sih step by step untuk memenuhi outputnya. Oleh karena itu, kepada Kak Kelly kami persilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk yang sudah datang, sudah berkesempatan untuk hadir. Terima kasih juga untuk para dosen, para adik kelas sama kakak tingkat yang udah mau ikut Zoom-nya. Oke, langsung aja saya share screen ya. Nah, ini yang terakhir. Performing arts namanya Sunny Performance Space. Nah, kita langsung aja masuk ke yang pertama itu pre-analisisnya. Nah, tapaknya itu ada di Jalan Puri Indah Raya, Kembangan Selatan, adanya di Jakarta Barat. Nah, sama seperti yang kita udah tahu ya, pertama-tama kita bikin site analisis dulu. Ini pemetaan bangunan komersial, bangunan penginapan, bangunan kesenian, karena kan memang tujuannya bangunan kesenian. Lalu ini cepat aja untuk analisis site-nya, bikin dari makro ke mikro gitu kan. Yang tadi kan makro, terus ini yang transportasi umum, yang transportasi juga analisis makro, lalu masuk ke mikro, sirkulasi mikro. Nah, ini juga udah mulai ke analisis mikro, ada building use, district, climate secara garis besar, sama view. Jadi di mana view yang paling baik, di mana view yang harus dihindari, kita harus tahu. Sini ada potongan jalannya juga. Nah, ini juga ada analisis semacam kayak muka tapaknya gitu. Ada pedestrian ways, interface catchment, shortcuts. Terus ini juga point of view dari kendaraan. Ada juga point of view dari pedestrian atau cyclist gitu. Jadi ini juga penting untuk kita tentuin muka bangunan, kayak mau taruh lobby di mana, mau taruh muka bangunan yang paling baik itu di mana gitu, untuk menarik perhatian orang. Nah, ini analisis yang utamanya, maksudnya yang jadi acuan konsep. Nah, itu tuh di sekitar site saya, kurang dari 5 km gitu, ada beberapa sekolah. Cuman ini yang diambil itu ada 4 sekolah. 4 sekolah ini yang diambil ini yang punya ekstrakurikuler seni yang signifikan. Nah, ada 4. Nah, masing-masing sekolah ini punya ekstrakurikuler yang beda-beda. Ada yang drama, ada yang orkes, ada yang vokal, ada yang masuk ikut tari, ada yang lukis, ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Jadi itu di list semuanya, karena ini mau mencakup konsep juga. Nah, selain itu juga didata nih, di setiap sekolah ini, kelas-kelasnya sih tadi yang ekstrakurikuler ini kapan, terus siapa aja, hari apa, waktunya kapan gitu, terus apa aja. Nah, ini kita list dari kelas 1, 2, 3, sama 4. Lalu juga dipetain nih acara mereka, kan ada acara tahunan ya untuk perform. Nah, itu dipetain, apalagi acara-acara yang setiap tahunnya tuh wajib ada, mereka perform, itu dipetain dari Januari sampai Desember. Nah, setelah itu kita langsung aja masuk ke konsep. Nah, karena tadi tuh analisis utamanya adalah tentang memfasilitasi sekolah-sekolah yang punya ekstrakurikuler seni, jadi tema besar itu mengasah dan memamerkan karya anak bangsa. Jadi dibagi 2, memamerkan sama mengasah.
memamerkan ini gimana caranya ya, pasti ada galeri gitu kan untuk memamerkan karya-karya 2 dimensi. Lalu juga ada praktek hasil latihan. Jadi dia bisa pamerin hasil latihan mereka, jadi nggak harus perform gitu. Mereka praktek, mereka latihan juga bisa dikasih lihat. Nah, ini juga ada hubungannya sama outdoor stage, nyambung juga sama cafe, outdoor space. Nah, untuk mengasahnya ini ada, kalau gitu kita sekalian aja kasih fasilitas sekalian diajarin sama instruktur yang ahli, yang berkualitas gitu kan. Jadi ada kelas dengan instruktur, ada review kelas juga setiap 2 minggu dan praktek. Nah, praktek ini juga ada hubungannya sama si memamerkan gitu. Nah, ini juga ada ruang-ruangan yang mendukung pengasahan itu. Ada kayak library, terus juga ada poin-poin lagi yang nanti akan dibahas. Nah, yang dilingkarin warna hijau ini yang kiranya bakal dipamerin ke publik juga gitu. Nggak cuma sesama sekolah, tapi orang-orang yang sekelibat lewat aja juga bisa lihat apa sih aktivitas yang ada di performing arts-nya. Nah, maka dari itu kita masuk ke room needs. Jadi di list ini perlunya ruangan apa aja, terus jumlahnya berapa, kapasitasnya perlu berapa, maka itu ukurannya kita bisa tentuin. Nah, luasannya berapa, tinggi. Nah, tinggi ini penting karena kan seperti yang kita tahu, kayak misalnya nari, terus ada perform gitu-gitu, drama, mereka kan bergeraknya harus luasnya gitu kan. Nah, itu juga ada referensi sama risetnya, harus tingginya berapa minimalnya, itu kalian juga harus tahu kalau misalnya mau bikin ruang-ruangan yang seperti itu gitu. Ini ada ruang kayak kelas-kelasnya, itu juga rencananya tuh mau dibikin semacam modul supaya kiranya kalau misalnya mereka ada mau join kelas, jadi gampang, jadi nggak harus pindah-pindah kelas, tapi bisa digabungkan antara 2 kelas itu. Nah, sisanya itu ya ruang-ruangan pendukungnya yang lain. Nah, ini tuh jadi performance space itu jadinya ada 2, nggak cuma 1. Nanti dijelasin kenapa 2. Lalu dari situ muncullah meshing. Jadi ada pertama tuh ada 3 meshing yang saya keluarkan gitu. Terus akhirnya yang dipilih meshing yang kedua setelah banyak perhitungan. Nah, dari meshing kedua ini bisa kita detailin lagi nih posisi-posisi ruangan, baik itu di dalam maupun bagian outdoor-nya. Jadi itu udah direncanain kalau waktu itu saya buatnya. Kayak misalnya si mini cafe atau kantin ini depannya tempat santai, terus nanti kelasnya yang ada di lantai 2 bisa lihat ke bawah itu ada outdoor performance-nya. Terus nanti bagian workshop, depannya ada tempat buat group study, ada playground gitu. Terus parking motornya ada ditaruh di belakang, parking mobil juga ada di belakang, supaya nggak ngeganggu sirkulasi pedestrian gitu. Nah, kita masuk ke bagian desain. Nah, si Sunny Performance Space ini. Pertama kita masuk ke meshing. Jadi yang dari tadi itu, pertama-tama tuh ditaruh di tengah, terus ada jarak untuk public space, supaya bisa mengakomodasi public space juga. Lalu yang kedua itu ada experience, jadi masanya dibagi jadi 2, terus kayak ada sirkulasi utama yang bisa ngebelah itu bangunan, jadi kalau orang masuk, pengunjung masuk, itu dia bisa mengalami bangunan lebih keseluruhan gitu, yang bagian pentingnya dalam sekali jalan aja gitu. Terus yang ketiga itu ada accommodation, jadi yang bagian mencuat ini bukannya mencuat asal aja gitu, tapi ada gunanya, maka itu meshing tuh harus punya setiap apa yang kita lakuin tuh harus ada fungsinya gitu. Misalnya ini yang mencuat ini, misalnya dia bisa mengakomodasi public space yang ada di depannya, kayak cafe tadi, workshop gitu-gitu. Terus ini connect, yang terakhir ada bridging antara 2 meshing. Nah, selanjutnya ada space program sama circulation. Nah, space program ini dari yang tadi juga muncullah space programnya. Nah, bagian depan ini yang warna merah dijadiin cafe sama kantin supaya ya memang untuk mengakomodasi public space tadi. Terus bagian servisnya ada di belakang. Lalu ada lobby juga. Ada bagian store sama retail di bagian sini. Jadi bagian sirkulasi utama itu jadi lebih ramai gitu. Terus di lantai 2-nya ada learning space.
learning space ini juga dibikin luas banget terus nyambung sama kedua masa ini. Jadi kayak mereka kalau mau praktek itu nggak harus dalam kelas gitu. Jadi di poin-poin dimanapun tuh mereka bisa latihan sebenarnya, nggak harus di kelas gitu. Jadi kita tuh saya tuh pingin bikin bangunan yang mereka tuh bisa latihan di mana aja gitu, nggak harus di kelas. Nah ini circulation-nya ada lift sama ada tangga. Yang utamanya sih yang di tengah. Nah ini ada respond to site-nya, jadi kayak parking access. Nah kita mesti pikirin juga, misalnya parking access untuk motor, terus parking access untuk si orang VIP atau si yang artisnya, lalu juga buat yang mobilnya. Terus ada juga loading dock-nya. Yang warna biru itu loading dock-nya. Nah, loading dock ini kan dia untuk mendukung si performance space. Kan performance space-nya kan ada 2, di masa 1 sama di masa 2. Jadi loading dock-nya ada 2 kepisah gitu. Nah, ini entrance yang warna kuning itu pedestrian access, bisa jalan kaki itu masuk. Terus ada yang motorbike access, habis dari tempat parkir, lalu juga ada after parking car access. Nah, ini ada relationship and programs. Nah, jadi tuh setiap ruangnya itu punya keterkaitan bagian luar sama bagian indoornya gitu. Kayak misalnya yang warna merah ini, public activity space ini berhubungan sama si main lobby sama exhibition, gitu. Workshop, sama divided workspace. Jadi kayak saling mendukung antara inside sama outside-nya. Sini juga ada learning space-nya yang tadi di lantai 2 ini kan full learning space. Jadi dari mereka yang learning space ini bisa lihat ke bawah ke yang public activity space tadi yang buat perform outdoor. Terus juga ada di tengah ini kan plaza atau outdoor performances juga dari learning spaces itu bisa mengakses. Tuh. Nah ini side plan-nya. Jadi gambarannya kurang lebih kayak gini. Ini bagian yang tadi divided workspace outdoor-nya. Dalamnya itu hubungannya sama workshop. Terus ini ada si public performing multifunctional gitu. Terus ini yang tadi sirkulasi utamanya. Jadi kayak membagi tapak jadi 2 gitu. Sekalian sama membagi mesinnya. Sini juga ada hubungannya sama si parking aksesnya. Nah, ini multifunctional open space ini yang tadi tuh yang ada di tengah yang bulat. Jadi tuh dia multifunctional gitu. Bisa dibuat tempat konser, cuman tinggal ganti panggungnya gitu. Ada outdoor performance juga, ada bazar, bisa juga dilakuin di situ, ada exhibition juga bisa dilakuin di situ. Nah, ini kurang lebih perspektifnya. Perspektifnya saya nggak render, saya montase doang. Lalu ini juga perspektif lain, kayak ini public space-nya, di tempat yang tadi tuh yang divided workspace-nya secara outdoor, jadi kayak selain buat public space, mereka juga bisa latihan di sini gitu. Semacam gimana ya, dengan bentuk yang kayak gini tuh ada sifat private yang nggak private banget, tapi nggak public banget gitu. Sini ada library juga, ada plaza yang tadi di tengah. Sini ada cafe. Nah, terus ini bagian performing space-nya. Ini performing space-nya yang saya detailin itu yang paling besar. Kan ada 2, ini satu yang paling besar. Jadi ini tuh kayak panggungnya juga harus cari tahu kebutuhannya, lebar panggungnya gitu kan. Orang nari itu minimal berapa meter lebarnya, panjangnya berapa. Ini juga harus bisa mengakomodasi. Terus ini ada bagian belakangnya ini, itu nyambung sama bagian servis yang tadi yang ada di belakang. Jadi kan di belakang ini ada ruang make up, ada ruang ganti baju, ada ruang-ruang yang mendukung si artisnya. Jadi bisa langsung dari ruang servis itu mengakses ke bagian belakang panggung ini, yang atasnya ada seat lagi. Jadi bisa langsung ke panggung tanpa harus ngelewatin pintu masuk pengunjung. Gitu.
Nah, ini ada sustainable diagram juga, jangan lupa harus ada diagram sustainable kan. Nah, sustainable itu dari mana? Dari daylight. Jadi kayak dengan atap yang kayak gini tuh dia memungkinkan daylight untuk masuk gitu. Terus juga ada si curtain wall juga, terus ada green energy, ada chimney effect di tengah yang tadi yang di public space, terus ada rainwater harvesting juga, ada green area, dan segala macamnya. Nah, ini juga atapnya itu kayak nyambung gitu ke bawah, jadi dia membuat sebuah vertical overhang, jadi kayak meminimalisir masuk ke sinar matahari, tapi juga estetik gitu. Sini roof struktur sama materialnya. Jadi struktur ini yang diperlihatkan di sini tuh struktur atap yang bentang lebar aja. Karena ini kan ada atap lagi. Cuman yang di highlight itu yang bentang lebar. Jadi tuh yang bentang lebar ini atapnya pakai folded plate gitu. Terus struktur yang menopangnya ini dia dari beton gitu. Jadi bentuknya bisa di precast. Terus ini ada materialnya. Jadi si atapnya ini nggak solid doang gitu. Ada yang bagian solidnya yang pakai GRC, ada juga yang translucent pakai polycarbonate facade, ada juga yang transparent. Jadi di bagian yang warna pink-pink ini, itu tuh yang translucent. Jadi agak transparan tapi nggak transparan gitu. Terus yang bagian tengah ini baru transparan. Untuk yang tadi memperbolehkan sinar masuk juga. Nah, ini jangan lupa juga pasti ada disuruh masukin utilitas. Ini ada plumbing, ada ventilation, sama ada electrical-nya. Nah, ini terakhir jadinya poster saya waktu itu kayak gini. Ini sebenarnya masih berantakan ya. Dari makro ke mikronya juga belum kelihatan, cuman saya tuh mencoba untuk bisa masukin semua diagram yang ada ke dalam poster ini, jadinya 3 lembar. Seperti itu. Jadi kalau dilihat juga sebenarnya harusnya yang saya sesali itu saya kurang ada grid yang pastinya gitu. Jadi kalau dilihat dari halaman 1 sampai halaman ketiga tuh agak berantakan sebenarnya. Paling itu aja sih. Nah, kesimpulannya saya di sini nggak ceritain presiden, cuman saya setuju sama perkataannya yang sebelumnya si Jordi sama si Lidiana. Jadi presiden itu tuh penting banget karena kita kalau nggak belajar dari presiden, belajar dari mana gitu kan. Dan juga dari presiden itu tuh hasil kita kurang lebih mirip-mirip gitu. Jadi kalau cari presiden tuh jangan yang asal lengkap aja, tapi juga yang sesuai konteks kita, sesuai apa yang kita mau gitu. Terus juga untuk diagram-diagram, sebenarnya dari awal tuh saran saya udah dicari tahu mau pakai color palette-nya apa, terus style-nya kayak gimana supaya nanti pas di akhir, pas di UAS atau di UTS, diagramnya nggak usah nggak usah dirombak-rombak lagi, jadi bisa tinggal kumpulin-kumpulin aja. Gitu sih. Sudah. Ya, terima kasih Kak Kelly atas sharingnya. Ayo nih, fansnya banyak banget nih di kolom chat. Guys, reaction-nya buat Kak Kelly. Yuk, reaksinya yuk teman-teman, boleh dong. Buat yang udah mendapatkan informasi yang menarik, boleh nih reaction-nya. Udah banyak. Wah, banyak banget. Terima kasih teman-teman. Jo, tadi sharingnya asik-asik ya. Benar banget, asik banget tadi sharingnya. Pasti ngasih insight baru nih, ya kan? Buat teman-teman di sini. Benar banget, dan pastinya berguna sekali nih buat kita semua dan menjadi bekal untuk pengalaman ke depannya. Nah, teman-teman, seperti biasa, habis sharing, kita buka sesi tanya-jawab. Nah, kepada teman-teman yang mau bertanya mengenai sesi kedua dan juga ketiga, dipersilahkan di kolom chat atau juga bisa raise hand. Wah, udah banyak nih yang Udah banyak nih. Ada yang nitip pertanyaan.
Oke, baca yang dari Kak, pertama dulu deh, kayaknya. ini ada yang nitip pertanyaan nih. Ada buat Kak Lidiana. Kak, gimana caranya nentuin besaran ruangnya? Besaran ruang ya. Ya, Sebenarnya nggak ada cara yang pasti ya, karena kan kalau misalnya kita bentuk ruang atau desainnya gimana itu kan bentuk apa besarannya juga beda. Cuman dasarnya itu biasanya itu nyari di buku. Kira-kira di buku itu kayak apa sih? Ada kan ya kayak standarnya minimal berapa atau mungkin kita juga bisa ngelihat kira-kira di dalamnya itu misalnya kalau office kira-kira di dalamnya berarti kan ada meja, kursi, ada apa lagi gitu. Itu bisa dihitung kira-kira butuh space-nya berapa. Terus sirkulasinya itu kurang lebih biasanya sih 20% maksimal. Bisa dihitung dari situ sih. mantap Kak. Pertanyaan berikutnya. Kak Dari Kelly ya. dari Kak Charles nih. Kak Kelly mau nanya, Kak, bagaimana cara buat diagram presentasinya flawless kayak Kakak? Maaf, Kak, pertanyaan terlalu basic. Sebenarnya kalau misalnya diagram kayak gitu sih, saya punya apa ya? Punya tips rahasia. Jadi sebenarnya yang kalian itu 50%-nya kali ya. 50%-nya itu saya nggak pakai Photoshop, nggak pakai desain. Saya tuh pakainya WPS 50%-nya. Jadi kayak outline, terus apa ya? Kebanyakan sih outline ya. Outline itu pakai WPS terus kayak tinggal pakai shape aja gitu. Shape-nya kalian bentuk sesuai sama outline diagramnya. Terus nanti kan line-nya bisa di-adjust kan. Jadi nggak ribet-ribet pakai Photoshop, tapi ada yang harus pakai Photoshop juga. Kayak misalnya tadi diagram yang exploded-nya panggung, itu pakai Photoshop. Cuman kayak yang simple-simple, kayak yang diagram respond to site, itu kan simple. Jadi itu pakai WPS aja. Kalau nggak ada WPS juga Microsoft sebenarnya bisa pakai Shape gitu. Ada tambahan pertanyaan nih Kak Kelly menyangkut yang tadi. Dari Kak Regina. Kakak bikin diagram-diagram itu lihat tutor atau coba-coba sendiri ya, Kak? Sebenarnya kan kalau kita lihat, kita kan sering banget ya lihat Archie terus sebenarnya dari situ sih, kalian kan suka lihat-lihat juga referensi kayak di Pinterest, di Instagram gitu-gitu kan, bisa dijadiin referensi juga. Jadi ikutin aja, terus sebenarnya paling baik sih ikutin referensi, terus kalian terapin ke diagram kalian, pelan-pelan aja gitu, mulai dari color palette-nya mungkin, sesuai sama yang kalian suka, terus baru ke yang tadi, style-style diagramnya. Keren, Kak, keren. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Lydia. Kak Lydia, ceritain dikit dong proses sampai ketemu gubahan masanya itu gimana sih? Sebenarnya gimana ya waktu itu? Waktu itu kan udah sempat ngeposisiin kira-kira fungsi atau program apa itu kelompok programnya itu kira-kira posisinya di mana kan ya. Habis dari itu sih prosesnya itu kalau nggak salah sama kayak yang Jordi bilang itu tiap fungsi-fungsi besarnya itu tuh bisa tuh dibikin kayak market kecil terus coba diposisiin di pocket atau di petanya gitu loh. Jadi sesuai skala kira-kira kalau di sini tuh kayak gimana sih? Terus secara akses atau sirkulasinya gimana gitu. Terus dari muka bangunan juga kira-kira di mana dan posisinya tuh tempatnya pasnya di mana gitu. Terus selanjutnya itu sebenarnya banyak banget saran dari dosen. Kemarin itu dosen pembimbingnya itu ada Bu Laras. Jadi Bu Laras itu ngasih banyak banget saran. Jadi kalau misalnya bangunannya itu kan nggak harus ya misalnya dipilih satu semua, tapi bisa juga dipisah-pisah jadi berapa masa. Terus kalau masanya gini mungkin bisa juga kita milih antara dia mau diorganikin atau bentuk sirkulasinya itu lurus-lurus saja itu
macam-macam. Jadi banyak banget sarannya, waktu itu masih buta banget, jadi benar-benar banyak banget, makasih banget, banyak banget sarannya. Jadi dari situ sih sebenarnya. Terus akhirnya kenapa bisa bentuk bangunan yang organik itu sebenarnya karena waktu itu kayak sempat ada satu hari kita disuruh bikin 5 opsi gubahan dari material apa aja. Jadi benar-benar maket, terus coba-coba aja gitu untuk gubahannya kayak apa, dari yang posisinya itu udah ditentuin gitu sesuai sama program ukuran ruangnya itu kurang lebih seberapa. Jadi sebenarnya dari situ sih ya kayak gitu. Keren, Kak. Informasinya sangat berguna banget tadi. Oke, berikutnya ada yang bertanya buat Kak Kelly dari Kak Belinda. Kak Kelly, gimana cara bagi waktu buat kerjain diagramnya semua? Start, please. Caranya ya, sebenarnya dari UTS itu udah mulai dicicil-cicil diagram yang diperluin gitu kan. Terus sebagian UAS tuh tinggal dilengkapin aja sebenarnya. Terus waktu itu sih, oh iya mau shout out juga, saya dosen pembimbingnya waktu itu Bu Raras, jadi Bu Raras juga sering ngingetin gitu, jangan lupa outputnya tuh apa-apa aja kan. Terus setiap kali asistensi sama Bu Raras juga, Bu Raras selalu dukung gitu, jadi kayak ya udah lanjutin aja. Jadinya kita juga santai gitu. Terus akhirnya sebenarnya sih yang paling penting tuh dipikirin kayak ide kita tuh kan kita kasih taunya kan lewat gambar. Jadi kalau misalnya gambar yang nggak cukup, idenya nggak bisa dikasih lihat ke orang kan. Jadi diagram apa aja yang dibutuhin supaya ide kita tuh bisa tersampaikan gitu. Jadi dari awal harus udah dicicil sedikit-sedikit gitu supaya nggak ngebut malam-malam tiba-tiba gitu. Jadi kuncinya dicicil ya, Kak ya. Mantap. Oke, sekarang bagi yang masih memiliki pertanyaan dan masih mau bertanya, boleh di raise hand. Boleh nih, masih ada waktunya. Masih ada. Ada yang Boleh mungkin kalau mau tanya lewat. Oke, mungkin dari aku ya bertanyanya. Jadi kalau misalnya aku udah kayak ngeliatin dari kakak berdua ini, wah keren-keren banget nih. Gimana cara kayak untuk dapat inspirasi awalnya itu? Gimana kayak, oh harus yang dikerjain tuh ini dulu, diprioritasnya ini dulu. Gimana? Mungkin dari Kak Lidiana dulu. Kalau inspirasi awal itu sebenarnya banyak dari tapaknya, terus dari saran dosennya, terus mungkin dari presiden juga. Kira-kira kalau kemarin itu kan sempat ada presentasi juga presiden satu kelas. Jadi kayak dari situ dapat banyak banget presiden. Jadi dari yang waktu itu kan sebenarnya presiden aku kayak yaudah gitu aja cuma asal nyari, karena kan belum tahu benar-benar mau ngapain, nggak tahu mau bikin kayak apa, jadi belum dapat gambaran. Jadi pertama kali itu jadi nyerap aja dulu semua ilmunya, kira-kira inspirasinya apa aja, semuanya diserap aja dulu. Paling gitu. Oke. Kalau dari Kak Kelly mungkin. Tadi apa pertanyaannya? Gimana cara dapat ide awalnya itu? Gimana kayak dapat, oh harus kerjainnya ini tuh. Oh, sebenarnya ide awalnya ya kita kan cari banyak presiden ya. Terus kayak udah mulai kepikiran tuh mau bikin kayak gimana sih. Terus sebenarnya sisanya tinggal ikutin aja. Setiap minggunya kan dosen udah kasih tahu ya harus selesaiin apa. Nah, itu diikutin aja pelan-pelan. Kalau bisa jangan mundur gitu. Jadi semuanya bisa selesai tepat waktu. Gitu. Mantap. Terima kasih kepada Kak Kelly dan Kak Lidiana atas jawaban-jawabannya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya.
Keren parah sih topik sharing kali ini. Jujur aku belajar banget loh dari ketiga sharing ini, Jess. Wih, belajar apa aja tuh, Jo? Pertama tuh konsepnya kalau buat project itu harus sudah jelas dan analisa presiden yang terkait itu juga penting karena nanti bakal ngebantu banget. Terus dapat kayak belajar gitu, jangan nunda dan kerjain dan analisa semaksimal mungkin sampai tuntas. Tapi jalanin prosesnya tuh step by step juga biar nggak pusing sendiri nanti. Terus setiap messing sama setiap apa yang dilakuin itu perlu ada tujuannya gitu. Wih, setuju sih, setuju. Kalau kamu gimana, Jess? Kalau aku sih belajar tentang kayak science studi presiden, analisa site dengan lengkap, itu juga penting loh biar kita bisa merespon lingkungan dan bisa dikolaborasi nih buat project kita. Terus kalau misalnya ya namanya kerjain project ya pasti ada jatuh bangunnya ya. Yang penting adalah kalau bisa bagaimana kita belajar dari proses kita menjalankan itu. Lalu color palette sama style juga perlu ditentuin nih agar kayak menarik hasilnya juga. Tapi yang paling penting Jo, menurut aku nih ya, jangan lupa minta saran ke mentor. Karena mentor tuh ada untuk membimbing kita. Oh, setuju. Wis, kece. Oke teman-teman, udah 3 sesi nih kita lewati pada malam hari ini. Nggak kerasa ya, udah mau selesai. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah hadir, yang sudah mau sharing pengalaman-pengalamannya dengan kita semua. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang menyempatkan hadir pada SR hari ini. Semoga sharing kali ini dapat menjadi batuan pijak buat teman-teman dalam perjalanan di dunia arsitektur. Tapi sebelum kita sudahi nih SR pada malam hari ini, diharapkan kepada teman-teman untuk mengisi form evaluasi yang akan dikirimkan oleh teman-teman panitia melalui chat Zoom. Nah, udah dikirim Udah ada tuh linknya tuh. Boleh dong diisi dulu. Monggo diisi. Sambil nunggu teman-teman isi, kayaknya gombal dikit boleh deh. Aduh, gabut banget. Apa tuh gombalnya tuh? Coba tebak 2 kata ini sama-sama 4 huruf, Jet. Dan selalu menarik dan ngangenin. 2 kata, 4 huruf. Apa itu, Jo? Kata pertama itu SR dong tentunya. Ya, pastilah menarik dan ngangenin. Oke, tadi baru satu. Satu lagi apa? Satu lagi, kamu. Oh, so sweet deh. Oke, nggak mau kalah. Aku juga ada gombalan. Apa tuh? Oke, apa persamaannya SR sama kamu? Apa tuh? Dua-duanya sama-sama aku tungguin. Ya, teman-teman tungguin juga ya SR berikutnya. Siapa tahu kita bertemu lagi nih. Ya, Benar, semoga ketemu kita lagi. jangan bosan ya sama muka-muka kita. Nah, jika sudah mengisi formnya, sekarang bagi teman-teman yang masih mematikan kamera Zoom-nya, boleh yuk dinyalain dulu kameranya. Yuk, mending on cam, rapiin rambut dikit. Ayo, siapin gayanya yang baik, yang keren gitu. Karena bakal ada sesi foto bareng nih. Oke, nantinya fotonya itu akan dipost di Instagram Himars. Bener, terus boleh dong minta bantuannya oleh Kak Daniel atau Kak Monica selaku panitia untuk memandu sesi foto bersama. Oke, kamera bisa dinyalain dulu ya teman-teman semuanya. Oke, 1, 2. Slide 1 dulu ya. Lagi 1, 2. Lanjut slide 2. 1, 2. Lagi, sekali lagi. 1, 2. Oke, sip. Wih, terima kasih Panitokum. Cepet-cepet ya diupload fotonya. Pantengin nih, ini udah dipantengin di handphone nih. Nah, teman-teman, berakhir sudah. Apa tuh Jess, username Instagramnya? Nah, Instagram Himars, username-nya tuh @himars_women.
Dan jangan lupa guys, pantengin terus. Karena pastinya akan ada info-info menarik terkait acara SAS berikutnya. Benar banget, siapa tahu ketemu kita lagi. Oke, sebelumnya kita minta Betul. maaf dulu nih jika ada salah-salah kata. Kalau begitu, saya Jonathan. Kami pamit undur diri. Dan saya Jessie, pamit undur. Nah, biar lebih seru kita tutup lagi nih, Jess. Pakai gombalan aja kali ya, biar lebih seru lagi. Kalau Aduh, masih aja ada gombalan. Oke, apa. kamu tahu nggak perbedaan kalau ketemu SR sama ketemu kamu itu apa? Apa tuh bedanya? Kalau lagi ketemu SR, aku tuh dapat pengetahuan baru. Ah, Tapi kalau ketemu kamu, dapat perhatian kamu. aduh. Sampai Aduh. jumpa di episode berikutnya ya. Sampai jumpa teman-teman. Siapa tahu ketemu kita lagi. Maaf jika Jangan ada lupa salah kata. dipantengin Instagram @himars_umn. Oh iya dong. Jo, masih ada nih gombal satu lagi nih. Apa tuh? Apa